Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview jurnal dengan judul Model Penerapan Model GWAT Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan model GWAT Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter. Adapun model ini terdiri dari 6 tahap. Di antaranya yang pertama, stimulation atau stimulasi, yang kedua, problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga, data collection, pengumpulan data, keempat, data processing, pengolahan data, yang kelima, verification atau pembuktian, dan yang keenam, generalization, menarik kesimpulan atau generalisasi. Alokasi waktu sebanyak 2 jam pelajaran pada setiap pertemuan, di mana dalam satu siklus tindakan dapat dilaksanakan dengan satu pertemuan. Penyusunan RPP disesuaikan dengan model buat berorientasi pendidikan karakter. Akhir siklus dilakukan perbaikan yang disesuaikan dengan refleksi setelah tindakan dilaksanakan. Dalam model buat discovery learning berorientasi pendidikan karakter ini, pada setiap siklus siswa dibuat kelompok-kelompok di mana satu kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa sehingga total ada 8 kelompok. Kelompok ini akan terus digunakan pada siklus berikutnya. Pembahasan siklus 1. Pembahasan yang diuraikan di sini didasarkan atas pengamatan dari refleksi diri. Selama proses pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan pendapat terkait materi fluida statis pada sub pokok bahasan tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Siklus ini dapat dilaksanakan hanya dalam satu pertemuan dengan materi awal, tekanan hidrostatis. Pada siklus ini, guru mendemonstrasikan peragaan alat berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Setelah dilaksanakan pengamatan terhadap tindakan, pembelajaran menggunakan model GWAT Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter pada siklus ini diketahui bahwa yang pertama, pada awal siklus ini masih terdapat banyak siswa belum fokus terhadap pelajaran fisika. Memang jadwal fisika adalah habis upacara bendera, banyak siswa yang letih dan kepanasan menjadikan suasana kelas belum terlihat kondusif. Dan yang kedua, pada siklus ini terlihat siswa belum terbiasa dengan menggunakan model GWAT Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter yang disebabkan pembelajaran yang sering digunakan guru dengan metode ceramah sehingga diperlukan waktu untuk adaptasi seluruh siswa pada pembelajaran. Yang ketiga, pada tahapan demonstrasi dan diskusi baik di dalam kelompok maupun antar kelompok belum dapat terkondisi. Hal itu terjadi karena pembagian tugas yang tidak jelas dalam kelompok sehingga kerjasama akan kelompok belum terjalin. Pada saat pembelajaran, terlihat hanya siswa yang tergolong pandai saja yang relatif sering berpendapat. Demikian juga pada saat mempresentasikan hasil diskusi, selain siswa tersebut, kebanyakan siswa belum berani atau merasa kurang percaya diri untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi. Ketika pembelajaran siklus 1 berlangsung, belum terlihat keaktifan seluruh siswa dalam mengikuti
Proses pembelajaran, hanya siswa pandai saja bertanya, sedangkan siswa lainnya lebih banyak bertanya tentang penyelesaian lembar kerja peserta didik, sehingga mengakibatkan jalannya diskusi kurang optimal dan membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh karena itu, guru perlu untuk menjelaskan kembali tentang cara pembelajaran menggunakan model Good Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter. Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 ini masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap hasil belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penggunaan model Good Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter pada siklus 1 belum optimal, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya harus ditingkatkan lagi keterlaksanaan model Good Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru berusaha untuk mengkondisikan kelas agar menjadi lebih kondusif, membimbing dan mengajak siswa proses pembelajaran. Selanjutnya beralih kepada pembahasan siklus 2, yaitu pada proses pembelajaran yang dilaksanakan di siklus 2, dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan dengan materi hukum Pascal. Pada siklus 2 ini, guru memberi motivasi berupa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membagi kelompok untuk melakukan percobaan dan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu konsep. Setelah dilaksanakan pengamatan terhadap tindakan pembelajaran, menggunakan model buat discovery learning berorientasi pendidikan karakter pada siklus 2 ini diketahui bahwa pada siklus kedua ini, siswa sudah bisa fokus terhadap pelajaran fisika, menjadikan suasana kelas terlihat kondusif dengan memunculkan karakter disiplin di awal pembelajaran. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, siswa sudah terbiasa dengan menggunakan model Good Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter dalam beberapa kali. Yang ketiga, seringnya siswa dalam berkelompok dan paham siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model Good Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter menjadikan siswa menyadari bahwa bekerja sama dalam membagi tugas sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Yang keempat, pada saat pembelajaran sebelum inti, guru sudah menjelaskan penilaian siswa dan jalannya pembelajaran dengan memberi banyak kesempatan siswa untuk bertanya, berpendapat, dan presentasi, menjadikan siswa berlomba-lomba dan lebih aktif. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua ini secara umum lebih baik dari siklus 1. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan model Good Discovery Learning berorientasi pendidikan karakter dalam pembelajaran fisika pokok, bahasan fluida, statis dapat meningkatkan hasil belajar kognitif, psikomotorik, dan karakter siswa. Yang kedua, hasil belajar kognitif siswa secara klasifikasi meningkat dari siklus 1 sebesar 60% menjadi 98% pada siklus.
Hasil observasi psikomotorik, siswa secara klasikal meningkat dari 50% pada siklus 1 menjadi 75% pada siklus 2. Hasil observasi karakter siswa secara klasikal meningkat dari 60% pada siklus 1 menjadi 80% pada siklus kedua. Ketiga, hasil belajar kognitif secara klasikal meningkat dari siklus 1 sebesar 79 ke siklus 2. Sebesar 85 dengan uji gain sebesar 0,28 kategori rendah. Hasil observasi psikomotorik secara klasikal meningkat dari siklus 1 sebesar 69 ke siklus 2 sebesar 80 dengan uji gain sebesar 0,55 kategori sedang. Hasil belajar kognitif secara klasikal meningkat dari siklus 1 sebesar 60 ke siklus 2 sebesar 80 dengan uji gain sebesar 0,50 kategori sedang. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.